Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat pada ajaran agama Islam menjadi ciri sebagai mukmin yang bertakwa. Menyikapi hal tersebut, sejauh ini mungkin sudah banyak orang yang menjalankannya, bahkan mereka terlihat sangat khusyuk ketika beribadah dan mencitrakan dirinya sebagai orang yang soleh. Namun, terkadang sebagian orang lupa bahwa ada sindiran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka yang mengaku bertakwa. Sindiran itu berupa julukan sebagai pendusta agama, seperti tercantum pada ayat pertama surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ayat 1-3 ini menjelaskan siapa yang dimaksud para pendusta agama. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Dia adalah orang yang menghadik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin. Sindiran ini tertuju kepada mereka yang beragama secara formal. Mereka rajin sholat, rajin berpuasa, rajin membaca Al-Quran, namun tidak peduli pada anak yatim maupun saudaranya yang tidak mampu. Menyantuni fakir miskin dan yatim piatu dan mencukupi kebutuhan primernya, sandang, pangan adalah salah satu pintu kebaikan yang amat agung nilainya. Ladang amal ini bila dijalani dapat menggerakkan hati ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mengabaikannya, mereka berhadapan dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman-Nya, adapun terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta, jangan kamu menghardiknya. Quran surat Al-Anba ayat 9-10. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengutuk dan mencela orang yang menzalimi orang miskin dan anak yatim, dan menyebut mereka sebagai pendusta agama. Namun di balik semua itu, mencintai anak yatim dan fakir miskin adalah salah satu bentuk mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya menyayangi anak yatim dan fakir miskin menguntungkan bagi kita dari sisi rohani. Mencintai mereka berarti menumbuhkan energi positif dalam diri kita. Dengan berbagi, nurani yang padam bisa bersinar kembali, egois dan kikir bisa tersembuhkan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, suatu ketika seorang datang kepada beliau dan mengeluh masalah kerasnya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu ingin melunakkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan santunilah anak yatim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Semoga kita bukan seorang pendusta agama. Semoga masih ada ruang dalam hati kita untuk berbagi. Islam tidak hanya menekankan aspek formal dalam beragama seperti sholat, puasa, zakat, haji, menikah, bermuamalah, dan lain sebagainya. Meski sudah menjalankannya, umat Islam masih punya tanggung jawab, yaitu ibadah sosial. Mengaku cinta Rasulullah tapi benci pada anak yatim dan kaum muslimin menandakan cintanya palsu. Bukti cinta itu adalah kepedulian terhadap kaum dan mereka yang terpinggirkan. Sabda Nabi kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, hai Abu Dzar, jika engkau memasak kuah, maka perbanyaklah airnya, kemudian berikan kepada tetanggamu. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah nasihat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.